Kisanak kembali bersama channel Legenda. Kita lanjutkan cerita Api di Bukit Menoreh. Bagian sebelumnya diceritakan Agung Sedayu dalam perjalanan menuju Sangkal Putung dengan segala ketakutannya karena dia memang seorang penakut. Baik, kita ikuti Kisanak. Check it out. Agung Sedayu belum pernah melihat seorang pertapa. Karena itu, ia tidak tahu bagaimana seorang musuh diri dengan bertapa. Maka ketika orang itu menyebutnya seorang pertapa, ia tidak mengerti meskipun terasa juga sebutan itu terlalu berlebih-lebihan. Namun ketika orang itu mengancamnya akan membunuhnya, maka dengan susah payah ia mencoba untuk menguasai tubuhnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya, kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Melihat Agung Sedayu bangkit, orang itu mundur selangkah, dan sekali lagi ia tertawa. Hahaha, ternyata masih belum tega akan hidup matimu. Ayo, berdirilah. Aku sangka kau termasuk orang sakti yang tidak menyukai permusuhan. Baik, aku pun tidak akan memaksa. Dahulu, aku pun pernah mengenal orang serupa kau ini, berkata orang bertopeng itu. Tiba-tiba saja terloncat dari mulut Sedayu sebuah pertanyaan. Lirih dan gemetar, tetapi orang bertopeng itu mendengarnya. Siapa? Orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu mengangguk-anggukan kepala dan jawabnya, namanya Ki Sadewa. Agung Sedayu terkejut. Kau sebut nama itu? Ya, kenapa? Kau kenal dia? Atau orang itu gurumu? Kalau demikian benar dugaanku, kau orang sakti yang tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, sahut Kiai Gringsing. Orang itu ayahku, berkata Sedayu dengan penuh kebanggaan. Hah? Orang itu terkejut. Kau anak Ki Sadewa? Benarkah demikian? Iya, jawab Agung Sedayu pendek. Pantas, gumamnya. Kau memiliki kekaran tubuh seperti ayahmu, ketahanan tubuh seperti ayahmu pula, dan sifat-sifat yang sama pula. Tetapi tiba-tiba orang bertopeng itu bertanya menyentak. Bohong! Kau akan menakut-nakuti aku? Aku tidak takut 1000 turunan dengan orang yang bernama Sadewa itu. Dan kau sekarang anaknya? Tidak, jawab Agung Sedayu. Orang itu benar-benar ayahku. Kalau demikian, akan kubuktikan, desis Kiai Gringsing. Darah Agung Sedayu berdesir. Bagaimanakah caranya membuktikan? Haruskah ia berkelahi lebih dulu? Agung Sedayu kemudian menyesal bahwa ia telah menyebut nama ayahnya. Kiai Gringsing itu kemudian berkata pula, kau masih tetap pada pendirianmu bahwa kau tidak mau berkelahi? Agung Sedayu ragu-ragu sejenak, kemudian ia mengangguk-angguk. Bukti yang pertama seperti kisah dewa, berkata orang itu. Tetapi ia meneruskan, kau dapat berpura-pura. Sedang sebenarnya nafsumu berkelahi melonjak-lonjak. Sekarang aku ingin membuktikan dengan cara lain. Kisah dewa adalah seorang ahli bidik, memanah, pasar, bandil, dan sebagainya. Adakah kau mewarisi kepandaian itu? Tiba-tiba Agung Sedayu menjadi cerah. Permainan yang sama sekali tidak memerlukan keberanian. Karena itu, Agung Sedayu sering melakukannya. Bahkan, ia benar-benar mewarisi keahlian ayahnya itu. Baiklah. Nah, berkata Kiai Gringsing, aku akan melambungkan batu ke udara. Kenailah dengan lemparan pula. Bagus, teriak Agung Sedayu gembira. Permainan itu memang sering dilakukan dengan ayahnya dahulu,
Bahkan kakaknya Untoro tak mampu menyamainya. Kiai Gringsing itu kemudian memungut sebuah batu dan dilemparkannya tak begitu tinggi. Aku sudah mulai. Sedayu pun segera memungut batu pula. Ketika batu itu dilemparkan oleh Kiai Gringsing itu telah mencapai puncaknya dan meluncur turun, Agung Sedayu mulai melemparkan batunya. Sesaat kemudian terdengar suara batu itu beradu. Dahsyat! Teriak Kiai Gringsing. Di dalam cahaya bulan yang hanya samar-samar, kau telah berhasil mengenainya. Kau benar-benar anak kisah dewa. Karena itu, aku tak akan berani menantangmu. Kau percaya? Bertanya Agung Sedayu bangga. Ya, aku percaya. Agung Sedayu tersenyum dan tiba-tiba hatinya menjadi agak tentram. Ia merasa bahwa di dalam dirinya tersembunyi pula kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Tapi sekali Agung Sedayu sedang berbangga akan kemampuannya itu, lamat-lamat terdengar derap seekor kuda. Hatinya mulai berkembang itu tiba-tiba kuncup kembali. Suara kuda. Ya, jawab Kiai Gringsing. Dari arah tikungan Randu Alas. Dada Agung Sedayu berdentang. Apakah alap-alap Colotundo sedang mencarinya? Keringat dingin mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Dan kembali anak muda itu menjadi gemetar. Tetapi agaknya Kiai Gringsing sama sekali tidak tertarik pada suara derap kaki-kaki kuda itu. Maka katanya, jangan hiraukan suara derap itu. Siapapun yang akan melewati di sini, biarlah dia lewat. Namun Agung Sedayu tidak dapat berbuat demikian. Dalam pada itu terdengar kembali suara Kiai Gringsing. Anak muda, kecakapanmu benar-benar melampaui kecakapan anak-anak muda biasa. Sejak kapan kau berlatih membidik? Agung Sedayu mendengar juga suara pertanyaan itu. Tetapi meskipun derap kaki-kaki kuda masih cukup jauh, serasa seperti derap di jantungnya. Namun ia menjawab, sejak kecil, dan terlintaslah untuk sesaat kenangan masa kanak-kanaknya itu. Kakaknya lebih suka berburu ke hutan daripada berlatih membidik di rumah. Sedangkan Agung Sedayu yang tak berani ikut serta menghabiskan waktunya dengan berlatih memanah, pasar, bandil, dan sebagainya. Tetapi kecakapannya itu tidak dapat dipergunakan selain dalam perlombaan memanah untuk anak-anak. Tetapi kenangan itu kemudian terusir oleh gemeretak kaki kuda yang semakin dekat, dan karena itu tubuhnya semakin gemetar. Anak muda, berkata Kiai Gringsing, agaknya kau tertarik sekali pada kedua derap kuda itu. Apakah itu sahabatmu? Kalau demikian, biarlah aku pergi dulu. Lain kali kita bertemu. Jangan pergi, Kiai. Tanpa diduganya, Agung Sedayu berteriak. Dan tiba-tiba saja ia meloncat mendekati orang bertopeng itu. Kenapa? Kiai Gringsing bertanya. Orang berkuda itu mungkin alap-alap Colotundo, jawab Agung Sedayu. Alap-alap Colotundo? Dari mana kau tahu? Bertanya orang bertopeng itu pula. Ia sedang mengejar kami, aku dan kakakku, jawab Agung Sedayu. Aku pernah mendengar namanya, tetapi apakah keberatanmu? Jawab Kiai Gringsing. Kalau alap-alap Colotundo itu berani mengejar putra Kisah Dewa, apakah dia sudah gila? Ya, ia mengejar aku dan kakakku yang terluka. Kau dan kakakmu? Siapa namamu? Hei, anak muda, dan siapa nama kakakmu? Sahut Kiai Gringsing. Apakah alap-alap Colotundo itu bernyawa rangkap? Namaku Sedayu, Agung Sedayu, dan kakakku bernama Untoro, jawab Sedayu segera disusul dengan terbata-bata. Kiai, tolonglah aku.
minta anak muda itu. Kiai Gringsing memandangi Agung Sedayu dengan seksama. Kemudian orang bertopeng itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi saat kemudian ia tertawa. Kau benar-benar tidak melibatkan diri dalam perkelahian melawan siapapun saja. Tetapi jangan kau umpankan orang lain, ya. Kalau kau tak mau berkelahi, jangan berkelahi. Aku pun tidak. Tidak, Kiai. Aku minta Kiai menolong aku, desak Agung Sedayu ketakutan. Meskipun mula-mula ia agak malu juga, namun kemudian terpaksa ia berkata, "Aku tidak pernah berkelahi. Aku takut." Orang bertopeng itu menggeleng-gelengkan kepala, katanya, "Orang-orang sakti sering berbuat aneh-aneh. Kisadewa juga selalu menghindari perkelahian. Namun ia memencai cara yang cukup baik. Caramu itu adalah keterlaluan. Carilah cara lain. Jangan pura-pura takut. Takkan ada orang percaya keturunan Kisadewa menjadi ketakutan karena alap-alap Colotundo. Sedang Kisadewa sendiri itu pun tidak pernah membiarkan kejahatan berlangsung terus. Kalau ia bertemu alap-alap Colotundo misalnya, orang itu pasti akan ditaklukkan dan diusahakan untuk meluruskan jalannya." Agung Sedayu sudah tidak mendengar kata-kata itu. Karena derap kuda itu semakin dekat, maka Sedayu pun menjadi bingung. Ketika ia menatap bulak yang panjang dengan keremangan cahaya bulan yang telah dilihatnya, seekor kuda berpacu ke arahnya. "Itulah dia, Kiai. Tolonglah aku." "Bagaimana aku bisa menolongmu? Kau mempunyai kemampuan lebih baik dari aku," jawab Kiai Gringsing. "Atau kau ingin mengenali aku dengan cara melihatku berkelahi?" Tidak, Sedayu mendesak. "Aku takut." "Angger Sedayu," berkata orang bertopeng itu, dan tiba-tiba suaranya menjadi bersungguh-sungguh. "Seandainya kau bertempur melawan alap-alap Colotundo itu, dan karena tak kau sengaja lawanmu itu terbunuh, kau tidak usah menyesal. Sebab bukan kau dari sebab perkelahian itu. Apabila kau tak membunuhnya atau memaksanya pergi, kau sendiri pasti akan dibunuhnya." Tetapi Agung Sedayu malahan menjadi bertambah ngeri. Maka jawabnya, "Aku tidak berani, Kiai. Aku takut." Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya kembali. Ditariknya keningnya sehingga topengnya bergerak-gerak. "Baiklah, agaknya kau bercuriga kepadaku dan ingin mengenal aku lewat unsur-unsur gerakku. Tetapi apakah kau mampu melawan alap-alap itu?" Dan tiba-tiba saja orang yang bertopeng itu berselimut kain geringsing meloncat ke atas tanggul parit. Masih terdengar ia berkata, "Jangan berendam lagi di dalam air, Sedayu. Kau akan membeku." Namun kemudian orang itu bergumam lirih yang hanya dapat didengarnya sendiri. Tidak berhasil. Sampai di sini dulu Kisanak, cerita Api di Bukit Menoreh bagian yang ke-8. Sampai jumpa, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.